kesempatan kali ini kita nanti akan membahas tentang pemrograman mesin bubut CNC atau mesin CNC turning atau lathe yang biasa digunakan untuk membahas masalah bubut yang memiliki sumbu 2 aksis. Baik, dalam pembahasan masa pemrograman nanti kita akan membahas dasar-dasar pemrograman dari mesin bubut CNC, di mana proses pemrograman itu ada pemrograman secara prinsip dasar. Semua mesin itu memiliki kesamaan, dan ada secara prinsip dasar setiap mesin nanti dia memiliki spesifikasi masing-masing tergantung dari jenis mesinnya, jenis kontrolnya. Diibaratkan ini adalah mesin training unit ya, mesin kecil. Nah, dikatakan akses tempatnya di sini, di eretan ini ya, di eretan ini. Nah, eretan ini kalau nanti dia bergerak mendekati kepada operator, jadi mendekati kita, maka dia arahnya adalah sumbu X-nya adalah positif. Sementara kalau kemudian dia arahnya menjauhi operator ke arah sana, menjauhi operator, maka sumbu X-nya adalah negatif. Begitu juga dengan sumbu Z-nya. Kalau dia ke arah kanan, berarti sumbu Z-nya itu adalah positif. Sementara kalau dia bergerak mendekati kepada cak, maka sumbu Z-nya adalah negatif. Dan ini tolong untuk senantiasa diingat. Jadi sumbu X-nya kalau mendekati ke operator positif, menjauhi negatif. Z-nya kalau menjauhi dari cak itu adalah positif, atau dia bergerak ke kanan atau positif, kalau mendekati ke cak itu adalah negatif. Itu sumbu sistem koordinatnya ya. Maka ini nggak boleh salah, karena nanti pemrograman kita itu akan ditentukan terkait dengan penulisan dari sumbu ini. Yang selanjutnya kita masuk ke pemrograman ya. Untuk menyusun pemrograman pada mesin CNC, maka nanti ada metode pemrograman ya. Metodenya ada metode absolut atau metode inkremental, dan ada disebut, kalau saya mengatakan metode gabungan. Metode gabungan itu adalah metode absolut juga menggunakan metode inkremental. Jadi digabung antara metode absolut dengan metode inkremental. Selain itu, dalam menyusun pemrograman nanti ada bahasa pemrograman. Jadi ada dua, yaitu harus memahami metodenya, yang kedua adalah harus memahami bahasa pemrogramannya ya. Dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kalian paham tentang metodenya tapi kemudian bahasanya tidak paham, maka nanti pemrogramannya juga akan mengalami kesalahan. Begitu juga dengan ketika kalian memahami bahasa pemrogramannya tapi kemudian metodenya kalian juga salah, maka juga akan berakibat kesalahan dalam proses penulisan pemrograman. Oke, kita bahas yang pertama adalah metode absolut. Apa itu metode absolut? Jadi dikatakan metode absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya tetap. Ingat, metode absolut itu adalah di mana titik referensinya tetap, yaitu satu titik atau satu tempat dijadikan referensi untuk semua ukuran berikutnya. Jadi titik referensinya tetap. Jadi titik itu dijadikan ukuran untuk semuanya. Saya contohkan di sini. Misalkan aja tanda merah ini sebagai titik referensi. Kalau kemudian kita bergerak ke atas, referensinya adalah tanda merah ini. Kita bergerak ke kiri, maka referensinya tetap mengacunya pada tanda merah. Walaupun kita mulainya dari sini, tapi tetap mengacunya, dia ngitungnya dari tanda merah. Dia bergerak ke bawah, ngitungnya tetap referensinya dari titik tanda merah ini. Dia bergerak lagi ke sini, tetap ngitungnya dia dari tanda merah itu, walaupun dia bergerak dari sini. Nah, itu dikatakan sebagai metode absolut ya. Itu metode absolut. Nah, di sini apa metode inkremental? Metode inkremental adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah. Kalau tadi absolut ada titik referensinya tetap, ini ada titik referensinya dia selalu berubah, yaitu titik akhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Kita contohkan, misalkan aja ini adalah titik referensi awal di mana tempat pahat akan bergerak.
Kalau path tadi bergerak ke atas, ini menjadi titik referensinya, titik merah tadi. Kalau dia mau bergerak lagi, berpindah lagi, maka apa? Titik akhir ini yang dituju itu menjadi titik referensi baru. Jadi kalau dia mau bergerak ke sebelah kiri, maka referensinya bukan lagi yang di awal ini, tapi adalah di titik referensi baru ini. Baru kemudian dia bergerak ke sini. Ngitungnya dari mana ini? Adalah dari referensi yang baru. Kalau misalkan dia bergerak lagi, maka apa? Pergerakannya tadi, dia ngitungnya dari mana? Dari titik referensi yang baru ini. Bukan lagi di sini, bukan lagi di sini, tapi adalah titik referensi yang terakhir yang dituju tadi. Kalau dia bergerak lagi ke sebelah kiri, maka titik referensi ini adalah dari titik sini. Jadi itu yang membedakan antara metode inkremental dan metode absolut. Makanya ini harapannya perlu diingat dan dipahami tentang metode inkremental dengan metode absolut yang kemarin sudah kita pelajari. Selanjutnya apa? Kita masuk ke metode gabungan. Metode gabungan adalah suatu metode pemrograman gabungan antara metode absolut dan metode inkremental. Gimana maksudnya? Gabungan antara metode absolut dengan metode inkremental berarti nanti ketika dituliskan misalkan aja G00 salah satu, misalnya di depannya itu bisa jadi adalah absolut, yang belakangnya inkremental. Berarti kalau depannya X, dia menggunakan tadi acuannya adalah absolut, sementara belakang itu acuannya adalah inkremental. Part yang terakhir, kita arahnya apa itu sebagai referensinya. Atau bisa dibalik, misalkan aja yang depan itu dia pakai inkremental, yang belakangnya pakai absolut. Jadi kalau yang depan itu dia dihitung berdasarkan referensi yang terakhir, tadi berhenti, yang Z-nya adalah dihitung dari titik referensi yang tetap.